PR-nya yang latihan 2 ya. Yang gampang-gampang itu loh. Saya buka ini. Modulnya. Oke. Nah, kelihatan ya? Kita ingat lagi. Transformasi titik sama garis yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, nih. Bayangannya apa? Saya mau tanya sama siapa ya? Sama Esi. Kalau mau direfleksikan terhadap direfleksi terhadap Y sama dengan X. Nah, kalau mula-mula tadi titiknya 4,2, berarti hasilnya berapa, Esi? Y sama dengan X. Cerminnya itu Y sama dengan X. Iya. Nah, kalau titiknya 4,2, hasilnya jadi berapa, berapa? Jadi 2,4. Ya, betul, Esi. Nah, berarti kalau yang B, berapa, berapa? Min 4, min 3. Min 4, min 3. Ya. Min 3. Min 3. Yang C? Min 3,5. Ya, min 3,5. Nah, sekarang sekalian Esi yang garis ya. Iya, Bu. Nah, kalau garisnya Y sama dengan 3X min 1 direfleksi terhadap Y sama dengan X, hasilnya apa? Jadi ini gimana ya, Bu? pakai polanya tadi. Tadi polanya gimana 3 kamu? Y. Ya nggak sih? Oh, kok 3 Y? Ini tadi polanya gimana tadi? 4,2 bisa menjadi 2,4, kamu apain? Maaf, Bu, putus-putus. Oh, oke. Sekarang jelas? Iya, udah, Bu. Oke. Tadi titik ini 4,2, kenapa kamu refleksikan terhadap garis Y sama dengan X jadinya 2,4? Kamu apa ini? Y-nya dulu, Y1-nya dulu. Ya udah, berarti ini. Nah, berarti ini sama nih konsepnya. Prinsipnya sama. Jadinya 3Y. Kok 3Y? Nesha bantu. Nesha dibantu Esi, coba. Jadi apa? Saya dibantu Esi atau gimana? Gimana? Ayo dibantu Esi. Ini. Ini jadinya apa? Ayo, jadinya bukan sebut, jadinya Y sama dengan 3X. Y sama dengan? 3X. Enggak ya, Bu? Kan ini kan Y sama dengan 3X min 1 tuh. Pakai prinsip yang ada di sini tadi. Kenapa 4,2 berubah menjadi 2,4? Karena Y sama dengan X. Cerminnya. Nah, berarti kalau persamaan garis Y sama dengan 3X min 1 3X sama dengan Y. 3X. Gimana? Nggak tahu. 3X min 1. 3X min 1. Ini tadi diapain? Itu, Bu. Oh, X, gimana? Bu. X sama dengan 3Y. X sama dengan 3Y. 3Y min 1. Nah, min 1. 3Y min 1. Kenapa bisa menjadi kayak gitu? Alasannya apa? Karena tinggal tukar aja X sama Y-nya, Bu. Ya, begitu Esi sama Nesha ya. Paham ya? Jadi, kan ini tadi 4,2 jadi 2,4. Tukeran aja ya enggak? 4 kan tadinya X. Sekarang bayangannya jadi Y, ya enggak? Yang tadinya Y2 sekarang berubah jadi X. Oh, berarti Y sama X tukeran aja gitu kan? Ya enggak? Paham? Nah, berarti kalau yang ini Esi yang berarti? Ya, Bu. Berarti itu jadi X kuadrat sama dengan Y min 2. Diurutin aja dari ikutin dia ini apa, kita ubah jadi apa? Ini jadi apa? Min 2. X sama dengan kuadratnya ikut kemana, Bu?
Loh kan ini dulu, kita mengubah Y Oh. dulu berubah jadi X, terus X berubah jadi Y gitu dong. Berarti sama dengan? Sama dengan Y kuadrat min 2. Iya, cuman gitu doang, sih. Jangan bingung ya. Iya, Bu. Sangat mudah. Paham ya? Yang lainnya juga paham ya? Nesya paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Nomor 5. Sekarang cerminnya adalah Y sama dengan min X. Coba Josuk. Kalau tadinya titiknya 4,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, hasilnya jadi berapa, berapa? Kalau awalnya 4,2 ya, Bu. Jadi min 2, min 4 bener nggak, Bu? Ya, betul. Min 2, min 4. Nah, kalau yang B berarti berapa, berapa? Yang B kan berarti tinggal balik kan, Bu? Hmm. Jadi 4 sama 3. Ya, 4,3. Yang C? 3 sama min 5. Ya, betul. Nah, ini yang titik ya. Nah, sekarang kalau yang garis, konsepnya dipakai, bentuknya beda, tapi konsepnya sama. Nah, sekarang menjadi bagaimana, Yusuf? Saya jadi itu, Bu, X-nya jadi kan awalnya min X kan, Bu, terus jadi X biasa sama Nah, yuk pelan-pelan biar tiga yang tiga lainnya ya. bisa lihat. Pelan-pelan, Yusuf. Min X Kalau saya kan awalnya itu, Bu, dengan Y kan sama dengan 3X min 1. Terus saya jabarin, Bu, jadi min X sama dengan 3. Terus dalam kurungnya min Y. Ya, min Y. betul. Tutup Dalam kurung. kurungnya min Y. Terus dikurang 1, Bu. Ya, terus min 1. habis itu diapain? Terus 3-nya dikali masuk dikali ke ya, jadi min X sama dengan min 3Y ya. Jadi min X sama dengan min 3Y min 1. Min 1. Terus habis itu diapain lagi? Nah, baru kalau saya hasil akhirnya dijadikan dibalik, Bu, ditukar, Bu, jadi X sama dengan 3Y plus 1, Bu. X sama dengan, ya betul, 3X plus 1. Atau dikali min 1 ya. Salah, Ya, kok Bu. X lagi. Ini Y ya. Ini Y plus 1. Ya, betul jawabannya. Itu yang D ya. Nah, sekarang yang Josuk sekalian. Yang E kan jadi kan Y sama dengan X kuadrat min 3 kan. Oh ya, terus habis itu saya ini, Bu, min X sama dengan Y kuadrat min 2. Sama dengan dikurang ya? Oh ya, Bu. Min awalnya Y, gitu. min Y kuadrat plus min 2. Terus habis itu? Terus langsung itu, Bu, saya jadiin kayak tadi lagi, Bu. Jadi X sama dengan min Y kuadrat. Oke, jadi ini tadinya sebenarnya min X, kemudian min Y karena dikuadratin, jadinya Y kuadrat ya, plus ya. Y kuadrat, plus. Kemudian min 2. Nah, sebenarnya kalian sampai ini aja juga udah boleh ya. Atau kalau misalnya mau dikali min 1 juga boleh. Kalau dikali min 1 dapatnya adalah saya ke atas ini. Jadinya adalah X sama dengan min Y kuadrat ya, karena dikali min 1 ya. Ya, X sama dengan min Y kuadrat min Y kuadrat plus 2 ya. Betul. Yang lainnya saya. Oke, nah sekarang Noel, kamu kenapa Noel? Ibu. Kamu kenapa? Kesiangan dikit, Bu. Oh, saya tulis terlambat loh ya. Oh iya, Bu. Oke, besok lagi harus on time. Oke. Ibu. Prama juga nih, mana Prama? Kameranya dinyalakan, Noel. Prama juga mana ini Prama? Prama. Ada, Bu, ada itu. Oh, kamu kenapa?
Kamu kenapa terlambat? Oh, tadi itu HP mati, terus harus nunggu lama. Harus nunggu bentar baru bisa nyala. Besok lagi kamu harus ini loh ya, on time loh ya. Kamu saya tulis terlambat gimana? Pokoknya nggak boleh lewat dari 5 menit, oke? Kan 5 menit itu juga berharga. Jadi jangan nggak disiplin ya, kalian udah besar, harusnya udah bisa mendisiplinkan diri. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 6. Kalau direfleksi terhadap 0,0. Nah, sekarang cerminnya adalah 0,0. Saya mau tanya sama Amal. Mal, titik 4,2 direfleksi terhadap 0,0 hasilnya jadi berapa, berapa? Jadi min 4, min 2 benar nggak? Min 4 ya. Jadi dikali min 1 ya, nggak usah dibalik, tapi langsung dikali min 1. Nah, jadinya tadinya plus jadi min. Kemudian kalau yang B, Mal, jadinya? Dari 3,4. 3,4, betul. Kemudian yang C? Min 5,3. Ya, min 5,3. Kemudian yang garis sekarang, 0,3. Kemudian yang persamaan garis, ingat konsep yang di titik juga dipakai sama aturannya gitu ya. Nah, berarti di sini menjadi apa, Mal? Jadi ya sama dengan 3x tambah 1 benar nggak, Bu? Dari awal dulu, biar yang lainnya juga lihat prosesnya. Oh, agak lupa, Bu. Gimana kerjain waktu itu? Y-nya jadi apa? Tadi yang di sini prinsipnya tadi diapain? Gimana? Tadinya 4,2 berubah menjadi min 4, min 2, berarti diapakan? Dikali min 1. Dikali min 1 sama yang di sini. Berarti Y-nya berubah jadi? Y-nya berubah jadi... Ini tadi diapain? Diapain tadi? Jadinya jadi min Y. Nah, kan dikali min 1 juga. Sama aturannya ya. Jadi aturan di titik sama di garis sama. Nah, gitu. Nah, ini berarti 3 dalam kurung min X kan? Ya kan? Kan dikali min 1 tadi kan? Nah, min 1. Baru kemudian ini semua dikali min 1 ya. Jadinya adalah Y sama dengan, karena ini min 3X dikali min 1 jadi plus ya. 3X. Kemudian tadinya min 1 dikali plus 1. Dikali min 1 jadi plus 1. Gitu. Nah, sekarang yang E. Yang E jadinya? Min Y sama dengan... Min Y sama dengan? Kurung min X kuadrat. Ya, min X dikuadratin. Min X kuadrat. Tetap min 2 ya. Nah, baru ini kali min 1 semua, jadinya Y sama dengan? Sama dengan min X kuadrat ya, min tambah X kuadrat. 2. Min X kuadrat ditambah 2. Nah, oke. Nah, saya review dari atas nih. Kalau cerminnya Y sama dengan X, Y sama dengan X, berarti X juga sama dengan Y ya. Tukeran aja gitu ya artinya. Nah, konsep itu yang kalian pahami. Y sama dengan X, suruh tukeran. Y-nya berubah jadi X, X-nya berubah jadi Y. Ya udah, tadinya 4,2 sekarang jadi 2,4. Itu titik. Nah, kalau yang garis juga sama. Yang tadinya Y kita tulis jadi X, yang tadinya X kita tulis jadi Y. Paham ya? Prinsipnya ya. Yang penting konsepnya itu kalian paham. Kemudian kalau cerminnya adalah Y sama dengan min X, berarti Y-nya suruh diganti jadi min X, berarti X-nya juga suruh diganti jadi min Y kan? X-nya berarti harus jadi min Y. Berarti tukeran kemudian dikali min 1 gitu. Nah, tadinya 4,2 ya udah ditukar kemudian dikali min 1. Jadinya min 2, min 4. Tukeran dikali min 1. Pakai bahasa yang gampang gitu ya.
Nah, berarti yang di parabola di garis juga iya. Yang tadinya Y berubah jadi min X, yang tadinya X berubah jadi min Y. Tinggal di sederhanakan. Kemudian kalau petanya, kalau cerminnya adalah titik 0,0. 0,0 itu berarti yang belum ada di sini nih. Nah, kalau yang Y sama dengan X itu ditukar aja. Kalau yang X sama dengan Y sama dengan min X itu ditukar dan dikali min 1, berarti kalau 0,0 itu dikali min 1 aja. Jangan tukeran gitu ya. Nah, jadi Y sama dengan min X itu adalah gabungan dari Y sama dengan X sama 0,0 gitu. Y sama dengan X itu tukeran aja, 0,0 itu dikali min 1 aja, Y sama dengan min X itu tukeran dan dikali min 1. Nah, maka tadi titiknya 4,2 jadinya min 4, min 2. Jadi nggak usah ditukar, tetap posisinya X ya X, Y ya Y, tapi mereka dikali min 1 gitu. Berarti kalau di garis juga sama berlaku konsepnya, konsep dasarnya. Tadinya kan 4 jadi min 4. Oh ya udah, Y jadi min Y. Kemudian 2 jadi min 2. Oh berarti X juga jadi min X. Begitu. Paham ya? Konsep dasarnya ya? Oke. Nah yang nomor 7 itu tinggal mengulang. Jadi 7, 8 saya nggak bahas ya. Karena kalau refleksi terhadap sumbu X itu apa? Yang berubah siapa? Kalau cerminnya sumbu X, siapa yang berubah? Siapa, Bin? Y. Y-nya. Jadi Y-nya itu berubah jadi min Y. Nah, jadi min Y ya. Nah, kalau cerminnya sumbu Y, berarti yang berubah siapa? X, Bu, kebalikan. Nah, X-nya itu kalian ubah jadi min X. Nah, gitu. Jadi dibalik ya, kebalikan. Tapi kalau Y sama dengan X ini sama dengan tadi ya. Y-nya jadi X, X-nya jadi Y. Y sama dengan min X dibalik dan dikali min 1. Oke, dan seterusnya. Apakah masih ada pertanyaan? Enggak ya? Paham ya? Pokoknya setiap cermin itu kalian kasih notes. Jadi Y sama dengan X itu maksudnya apa? Pakai bahasa kalian sendiri. Bikin catatan kecil gitu ya. Oke, ini saya clear. Kemudian kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang dilatasi. Jadi ini soal-soal yang lain bisa kalian coba kerjakan. Rotasi. Nah, ini dia. Rotasi itu adalah berputar ya. Putaran. Perputaran. Jadi kalau tadinya mula-mula kurvanya ada di sini, diputar misalnya 30 derajat atau 45 derajat atau 60 derajat gitu ya. Nah, ini bayangannya jadi di sini. Nah, karena dia sesuai dengan kayak dia di lingkarannya gitu ya. Jadi pasti akan miring. Kemudian rotasi itu yang perlu kalian ingat terlebih dahulu adalah pusat rotasinya ada di mana gitu. Pusat rotasinya di 0,0 kah atau di A, B. Nah, di sini rotasi khusus rotasi itu kalian harus memakai matriks. Jadi ini rumus pertama, ini rumus kedua. Gitu. Jadi karena berputar ada sudut putarnya, berarti dia berkaitan dengan trigonometri ya, yang kemarin diajarkan Pak Bobi. Jadi kalian mengingat sin cosnya. Nah, di sini yang dipakai hanya sin sama cos alfanya. Alfa itu adalah sudut putarnya. Jadi matriksnya itu selalu bentuknya seperti ini ya. Cos min sin cos. Urutannya seperti itu. Jadi jangan dibalik-balik. Nanti saat mengerjakan soal jangan kebalik-balik. Kalau kalian mulai dari sin ya jadi salah matriksnya gitu ya. Kemudian prinsipnya adalah gini, yang depan di sini sebelah ruas kiri itu adalah untuk bayangannya, jadi X aksen, Y aksen. Kemudian sama dengan matriks rotasinya dulu, cos min sin cos.
Habis itu baru titik yang mau dirotasi atau objek yang mau dirotasi di belakang sini. Kalau titik ya masukkan XY-nya, kalau persamaan garis berarti nanti kalian harus dapat X dan Y dari sini ya. Nah, ini kalau yang pusatnya di 0,0. Jadi X-nya tidak dikurangi A, Y-nya tidak dikurangi B. Kalau pusatnya di A, B, nah ini perhatikan pusatnya bergeser ya. Harusnya kan tadi 0,0 karena dia bergeser ke kanan A langkah, ke atas B langkah. Oh, berarti ini translasi. Berlaku translasi gitu ya. Maka kita translasi, kita geser X-nya sejauh A, berarti dikurangi ya. Kemudian Y-nya kita geser sejauh B, berarti dikurangi. Konsep translasi untuk garis ya, untuk garis atau persamaan, maka harus dikurangi. Nah, sekarang kita akan melihat ke contoh soalnya. Contoh soalnya ada di bawahnya. Nah, ini perhatikan. Ini titik, ini pasti jadi X dan Y. Titik yang mau dirotasi ya. Nah, ini dirotasi pada titik berarti ini pusat. Ini adalah pusat rotasi. Berarti kita memakai rumus yang satu tadi ya. Ini pusat. Kemudian, nah, yang A ini, A, B, C ini adalah sudut putarnya atau alfanya. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus kita tadi. Karena pusatnya di 0,0, berarti kita memakai rumus yang pertama. X aksen Y aksen sama dengan cos min sin, sin cos. Nah, tergantung kalian mau mengerjakan soal yang mana. Kalau yang A berarti alfanya masukkan 30. Kemudian XY kita masukkan di objeknya ini yang sebelah kanan sendiri. Kanannya matriks. X-nya jadi 4, Y-nya jadi min 3. Kemudian kita angkakan dulu ya. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Sin 30 itu setengah. Berarti karena di sini min sin, berarti min setengah. Kemudian kita kali nih, matriks ya, perkalian matriks baris kali kolom. Diingat lagi, mengalihkan matriks, baris kali kolom, kemudian kepala dikali kepala. Setengah akar 3 itu boleh dikali sama 4 doang. Hasilnya itu ada di sini nih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ekor dikali ekor. Ekornya mana? Yang ini nih. Ekor dikali ekor. Nah, hasilnya di mana? Hasilnya yang sebelah sini. Ditambah. Jadi kepala dikali kepala, ditambah ekor kali ekor gitu ya. Jadi setengah akar 3 dikali 4 adalah 2 akar 3 ditambah min setengah dikali min 3. Jadinya plus 3/2. Paham ya? Itu yang baris pertama. Baris kedua berarti kita ambil dari baris kedua, tetap dikali sama kolom yang ini karena kolomnya cuma satu yang objeknya ya. Berarti setengah dikali 4, hasilnya adalah 2, ditambah setengah akar 3 dikali min 3. Oh, berarti karena ini min, berarti hasilnya min. 3/2 akar 3. Ya udah, ini X aksen, ini Y aksen. Dapat bayangannya. Paham? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Adam, jelas? Kurang jelas, Bu. Oh, kamu jangan main-main HP. Enggak, Bu. Perhatikan. Ini Oke. taruh di bawah. Sekarang yang B. Kalau sudutnya minus gimana, Bu? Ya udah masukkan aja ke alfa. Jadi kalian menghitung cos min 60 gitu ya. Nah, artinya cos min 60 itu gimana? Dani, artinya cos min 60 gimana cara menghitungnya? Apa, Dan? Gimana, Dan? Cos min 60. Gimana cara menghitungnya? Berarti kos itu berapa ya? Berarti harus ngitung apa dulu? Ngitung kosnya dulu nggak sih, Bu? Cos 60 dulu ya. Kemudian minnya kemana? Minnya kemana? Minnya pindah ke belakang. Ke belakangnya siapa? Apa digabungin? Oh, Gus, dibantu Dani, Gus. Mana Gus? Gus.
Iya, Bu. Yo, dibantu Dani. Minnya pindah kemana? Katanya tadi Dani hitung dulu kos 60, Bu. Terus minnya pindah kemana? Gimana? Pindah ke mana ya, Bu? Kemana? Dikeluarin dulu nggak bisa, Bu, minnya semua? Emang boleh? Kemarin Pak Bobi jelasinnya boleh nggak minnya keluar? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Lupa, Kamu Bu. 1 semester belajar trigonometri kok nggak ada yang masuk? Gimana sih? Bukan nggak masuk, Bu. Nggak keluar dia. Nggak keluar ya. Gini, trigonometri itu kan kita ingat 4 kuadran ya. Ini X positif nih. Nah, kalau kita mau memutar objek itu kita bergeraknya itu dari X positif. Nah, ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu kan. Nah, kuadran 1 siapa yang plus? Semua. Ya, all. Kuadran 2 siapa yang plus? Sin. Sin. Nah, kuadran 3 siapa yang plus? Tan. Tan. Kuadran 4 siapa yang plus? Kos. Cos. Nah, ini patokan kita. Nah, sekarang Bu, apa hubungannya sama min 60? Nah, gini caranya. Jadi, ceritanya adalah kalau sudut putarnya 30 derajat, oh berarti dari X positif itu ke sini. Toet ke sana ya. 30 derajat. Oh, berarti dia ada di kuadran 1 nih. Gitu. Karena plus 30 ya. Nih di kuadran 1, artinya 30 ya. Ini tadi. Artinya apa? Ya udah, sin sama cosnya pasti positif. Nah, sekarang kalau yang min 60 nih. Min 60 itu berarti dari X positif itu bergeraknya ke sini. Min 60 jadinya. Nah, ini min 60. Min 60. Oh, berarti kalau sudutnya min, kita hitung di kuadran 4. Nah, paham ya? Karena kuadran 4, nilai cos min 60, minnya buang aja, nggak berguna nih, buang. Gitu. Kenapa dibuang, Bu? Karena min 60 itu jatuhnya di kuadran 4. Kuadran 4 itu nilai cosnya positif. Ya udah, minnya hilang otomatis. Oke, paham? Tapi kalau yang sin 60 ini, sin min 60 ini, karena min 60 itu ada di kuadran 4, nilai sinnya kan positifnya hanya di kuadran 2 sama kuadran 1 doang nih. Kuadran 4 artinya sinnya negatif dong. Oh, ya udah, berarti di sini ini minnya boleh kita keluarin. Oke, kalau yang sin, minnya min 60 ini, minnya kita keluarkan ke sana boleh kalau sin. Gitu. Kenapa boleh? Karena sin di kuadran 4 itu negatif. Berarti ini min-nya dikali keluar. Jadi plus, ini jadinya harganya jadi plus sin 60. Ya udah tinggal hitung sin 60 itu berapa. Paham? Oke, jadi jangan sembarangan mengeluarkan min kalau sudutnya negatif ya. Untuk yang sin saja boleh keluar. Sama tan sebenarnya, tapi di sini kan kita tidak membahas tan, hanya sin sama cos. Jadi kalau cos min 60 atau min 90, minnya langsung buang. Tapi kalau sin min 90, minnya difaktorkan keluar dulu, dikeluarin gitu. Paham ya? Karena minus, sudut minus itu ada di kuadran 4 hitungannya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita lihat ke penyelesaiannya. Nah, ini dia. Ketutup ya. Ya udah masih kelihatan. Berarti cos min 60 itu sama aja kita menghitung cos 60. Cos 60 itu setengah ya. Jadi kalau misalnya kalian susah menghafalkan tabel, itu sebenarnya kalian bisa pakai tangan ya. Kalau saya tuh biasanya pakai gini. Saya menggambarnya jempol, terus telunjuk, jari tengah, ini, terus. Nah, saya tuh biasanya pakainya gini. Ini di sini mulai dari sin.
Kemudian di sini mulai dari cos. Nah, kemudian di sini itu mulai dari di sini 0 derajat ya. Oh, saya ketik, Pak. Ini telunjuk itu saya jadikan 0 derajat. Kemudian di sini berarti 30. Kemudian di sini 45. Kemudian di sini 60. Ini 60. Kemudian yang di sini 90. Nah, biar kalian cepet ngafalin pakai tangan aja. Oh, berarti sin ini di sini mulai dari 0 nih, sin 0, 0 gitu ya. Di sini 0. Ini 0. Kemudian di sini setengah. Kemudian di sini setengah akar 2. Akar 2. Sebenarnya gini, setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3 gitu ya, setengah akar 4 gitu ya sebenarnya ya. Di sini setengah akar 3, kemudian di sini 1. Nah, ya udah. Cos 90 berapa? Oh iya, kebalik ya. Sin 0, 0, setengah cos. Sebentar, kok kebalik? Sin 0 itu 0 ya. Sin 30, sin cos 60. 0. Oh, berarti kalau cos ini kita kebalik ya. Kalau cos itu berarti dari sini kita hitung 0. Di sini kita hitung 0, berarti ini yang sin yang biru nih. Kemudian kalau yang cos berarti saya bikin yang warna merah deh. Nah, ini cos itu mulai dari 0 di sini ya. 0 di sini. Kemudian di sini berarti 30. Kemudian di sini ya udah, ini kecil banget. Jadi, pokoknya sin mulai dari sini. Ini bergeraknya adalah 0, ini angkanya nggak diubah, tapi kalau ini cos mulai dari sini berarti mulai dari 0 dan seterusnya. Gitu ya. Supaya cepat ngafalinnya. Nah, berarti kita kembali lagi ke sini. Ini kok banyak yang keluar masuk dari ini siapa yang masih di luar ya? Yang keluar dari Zoom siapa ya? Kurang 1 nih. Acak ada nggak? Cak? Ada, Bu. Oh, ada. Kamila ada? Ada, Bu. Oh, siapa yang di luar ya? Prama ada? Oh, Ada, Bu. Dharma ada. Airin siapa yang keluar dari Zoom? Kan Kenny nggak ada, Bu? Oh, iya. Gara-gara tadi banyak yang keluar masuk ya. Wifi-nya atau sinyalnya? Beberapa tadi keluar masuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti cos 60 tadi setengah ya. Cos 60. Cos 60 berarti ini kan 0, 30, 45, di sini 60 ya. Tuh, setengah. Kemudian sin 60 itu setengah akar, ini ya, setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 karena minnya tadi dikeluarin, berarti jadi plus ya. Nah, yang ini minnya dikeluarin jadi min setengah akar 3. Kemudian cos 60 tadi setengah. Kalau sudah tinggal dikali ya, baris kali kolom. Nah, setengah dikali 4 itu dapatnya 2 di sini. Kemudian setengah akar 3 dikali min 3, jangan dikali 4 ya. Pokoknya kepala dikali kepala, ekor dikali ekor gitu prinsipnya kalau perkalian matriks. Jadi sama dengan min 3/2 akar 3. Itu baris pertama. Kemudian baris kedua dikali kolomnya ini min setengah akar 3 dikali 4. Itu ketemunya min 2 akar 3. Kemudian setengah dikali min 3 adalah min 3/2. Ini jadi X aksen, ini jadi Y aksen. Maka ya udah ketemu bayangannya. Apakah jelas? Ini yang paling sulit rotasi nih di transformasi. Karena apa? Karena harus mengali matriks, kemudian harus ingat trigonometri, gitu. Kemudian angkanya biasanya suka ada akar-akaran, gitu. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Tentang rotasi.
Pusatnya di 0,0 ya. Yang A, B belum. Kita kalau nggak ada pertanyaan, saya pindah ke yang pusatnya di A, B ya. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Kemudian kita... Oh, ini saya ke sini dulu. Kalau kita mau mencari bayangan dari garis, gimana Bu? Oh, sama masuknya ke sini. Tetapi kita mau mencari XY ini. Kita mau mencari XY ini supaya kita bisa mensubstitusikan ke XY di persamaan garis. Caranya gimana? Mau eliminasi boleh, mau cara inverse, cara yang ada di modul ini boleh. Ini cara inverse ya. Per determinan dikali A join. Determinan itu apa, Bu? Lupa lagi. Setengah ini A dikali D, ditaruh di sini, dikurangi B dikali C. Nih, B kali C. Ditaruh di sini, itu di seperdeterminan. Dikali A join itu apa, Bu? Lupa lagi. Ini A sama D ditukar letaknya, angkanya, karena di sini sama ya nggak ngaruh ya. Kemudian, oh ini salah nih. B sama C itu ini B sama C itu dikali min 1. Ini jadi plus, yang ini jadi min. Dikali min 1 ya. Nah, saya belum mengubah. Kemudian ini tinggal yang ini udah benar belum? Udah benar ya, di bawahnya udah benar. Salahnya cuma di sini doang. A join itu adalah A sama D ditukar letaknya, B sama C dikali min 1. Yang tadinya min jadi plus, yang tadinya plus jadi min. Gitu. Tapi nanti saya akan lebih banyak ke titik. Nah, ini dia sekarang. Contoh 3. Sekarang pusatnya ada di titik A, pusat rotasi. Nah, jangan keliru, pusat rotasi itu selalu A dan B. Nah, A dan B ya. Kemudian titik yang mau kita rotasi itu adalah X dan Y. Nah, karena pusatnya di A, B, berarti ini kita translasi. Rumus yang tadi ya, yang pertama tadi. Kita translasikan X aksen dikurangi A, X dikurangi A, Y aksen dikurangi B, Y dikurangi B. Gitu ya. Jadi, tinggal masukkan tuh. Alfanya kita menghitung yang A dulu, berarti alfanya 30. Kemudian X dan Y kita masukkan. Yang ini 5 min 6 ya ke sini. Jangan keliru memasukkan ya. Karena kalau keliru, yang harusnya X, Y kalian jadikan AB, ya salah jadinya. Itu. Kemudian cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kemudian sin 30 itu setengah, berarti ini min setengah. Ini setengah, dan seterusnya. Kemudian ini kita kali dulu ya, baris kali kolom. Nah, hasilnya berarti, ini dikali dulu ya. Dikali dulu, hasilnya adalah kepala dikali kepala, berarti setengah akar 3 dikali 4, itu berarti setengah dikali 4, jadi 2 akar 3 ya. 2 akar 3. Kemudian ditambah min setengah dikali min 8, jadi ditambah 4 ya. Tambah 4. Ini yang baris pertama. Baris yang kedua berarti setengah dikali 4 itu 2. Setengah akar 3 dikali min 8 berarti min 4 akar 3 ya. Min 4 akar 3. Nah, baru ini ditambah sama yang 1, 2 tadi. Ditambah 1, 2. Nah, kalau penambahan angka, ingat, karena 1 dan 2 itu bilangan bulat, maka tambahkan ke angka yang bulat aja. Jadi 2 akar 3 tetap di sini ya, 2 akar 3. Kemudian 4 yang kita tambahin sama 1, berarti 5 di sini. Kemudian 2 yang kita tambahkan sama 2, dia jadi 4, yang minus 4 akar 3 itu tetap. Apakah jelas di sini? Ini bayangannya. Jelas, Bu. Saya, oke. Sama yang min 60 kayak tadi ya. Jadi cos min 60, sin min 60, dan seterusnya. Tuh. Sekarang, apakah ada pertanyaan tentang rotasi? Silakan jika ada yang belum jelas. Enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, saya
lanjutkan ke dilatasi dulu, baru kita latihan soal ya. Ke dilatasi karena mirip dengan rotasi, hanya matriksnya lebih sederhana, lebih gampang. Ini dia. Dilatasi. Oke. Dilatasi itu juga nanti ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pusatnya ada di mana? Pusat dilatasinya. Nah, tapi kalau rotasi tadi diputar ya, berarti berkaitan dengan sudut putar. Tetapi kalau dilatasi itu misalnya nih, kalau tadi kurvanya di sini didilatasi dengan faktor skala. Nah, ini yang depan ini pusat dilatasi, yang belakang ini adalah faktor skala. Faktor skala itu adalah pengalinya. Jadi yang ini adalah pusat. Kemudian yang ini adalah faktor skala. Faktor skala itu adalah perbesarannya, perkaliannya ya. Perkalian. Jadi perkaliannya mau dikali berapa gitu ya. Mau diperbesar atau diperkecil kalau pengalinya. Kalau K-nya itu 2, 3 bilangan bulat, maka pasti kurvanya atau bendanya, objeknya itu akan kita perbesar gitu ya. Nah, seperti ini. Itu artinya dilatasi. Tapi kalau K-nya setengah, oh berarti objeknya lebih besar daripada bayangannya gitu ya. Berarti bayangannya lebih masuk ke dalam gitu. Nah, kemudian rumusnya gimana saya buatkan yang pakai matriks ya. Jadi gini, kalau pakai matriks lebih gampang. X aksen, Y aksen, karena pusatnya di 0,0 berarti ini nggak usah dikurangi A dan B, sama dengan. Nah, matriksnya itu lebih gampang kalau dilatasi. Tinggal gini aja, K0, 0K. Nah, banyak nolnya. 0K. Nah, ini matriks dilatasi, jadi nggak ada sin cos-nya lagi, karena nggak ada sudut ya. Kemudian yang di sini adalah XY. Nah, ini objek yang akan kita dilatasi. Nah, kemudian kalau ini kita kali, baris kali kolom gitu ya, baris kali kolom, maka hasilnya adalah sama dengan tadi kepala dikali kepala ya, KX ya, KX ditambah 0Y, ya udah KX aja kan. KX. Kemudian baris kedua 0X ditambah KY, ya udah KY aja kan. KY. Nah, ini bisa ditulis menjadi K dalam kurung XY. Nah, apa artinya, Bu? Nah, ini. Jadi matriks K0, 0K itu bisa ditulis jadi K aja. Nah, berarti kita punya rumus nih. Rumusnya berarti yang ini nih. X aksen. X aksen, Y aksen. Ini sama dengan K kali XY. Nah, ini rumusnya. Kalian pakai ini aja. Supaya lebih gampang ya. Nah, ini rumus kalau kalian mencari bayangan titik. Nah, ini saya tulis di sini. Ini bayangan titik ya. Kalau ditanya bayangan titik. Nah, kalau bayangan kurva gimana, Bu? Kalau bayangan kurva, berarti kita mau mencari XY ini. Oh, berarti kayaknya pindah aja ke sana gitu ya. Jadi seperka gitu ya. Nah, maka dia menjadi gini. XY, kita balik. Kita mau mencari X dan Y kalau kita mau mencari bayangan garis. Berarti K-nya menjadi seperka. Kita balik juga. Nah, berarti di sini dikali sama X aksen, Y aksen. Nah, Y aksen. Nah, ini kalau mau mencari bayangan garis, saya tulis. Garis atau kurva ya. Garis. Pokoknya garis atau kurva atau persamaan gitu. Jadi, ini rumus pakai matriks ya, dilatasi ya. Pusatnya di 0,0. Nah, kalau kalian pakai cara linear, maka seperti ini nih. Nah, gimana Bu contohnya? Nah, ini misalnya. Tadinya titiknya adalah 1,3. Didilatasi, oh berarti karena depannya ini 0, ini berarti pusat ya.
pusatnya di 0,0 nih. Berarti karena pusatnya di 0,0 nggak ngaruh ya, nggak kepake buat di matriksnya di sini. Nah, berarti 2-nya ini yang akan kita pakai nih. Ini nilai K-nya, faktor skalanya. Oh, kalau faktor skalanya bulat, berarti dia akan diperbesar. Kita masukkan aja ke sana nih. Sekarang karena ini titik ya, berarti kita masukkan ke sana. K-nya diganti 2, kemudian X-nya diganti 1, Y-nya diganti 3. Oh, berarti 2 dikali 1 jadi 2. Jadi di sini kita dapat A aksennya adalah sama dengan 1 dikali 2, 2. Kemudian 3 dikali 2, 6. Ya udah, ini bayangannya. Bisa ya? Gampang ya? Tinggal dikali sama K aja. Gitu. Nah, berarti kalau titiknya 8,4, K-nya setengah, berarti jadinya B aksennya berapa, berapa, Cak? Halo, Bu. Titik B 8,4. Terus K-nya itu setengah. Berarti B aksen berapa, berapa jadinya? Lupa dia, Bu, saya, Bu. Hah? Ini, nih. Lupa Kalau saya. tadi titiknya kan 1,3 tuh, ya. 1,3 mau didilatasi dengan dilatasinya itu pusatnya di 0,0, itu faktor skalanya K-nya itu 2. Maka bayangannya itu menjadi 1 dikali 2, 2, 3 dikali 2, 6. Bayangannya adalah 2,6. Nah, sekarang kalau Iya. titiknya 8,4, 0 ya? K-nya setengah, berapa? 0 dulu. 8 kan dikali 0 dulu kan, Bu? 0-nya udah nggak berguna, kan dia pusat. Oh iya ya. Berarti 8 dikali setengah ya? Bentar kalau gitu, saya hitung dulu. 4, Bu. 4. Ya, 4, berapa? 4, bentar. 4,2 ya? Iya, betul. Udah jadi. Iya. Paham ya? Bu, makasih, Bu. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Oh, ini udah ada ya. Nah, sekarang kita lihat ke dilatasi yang pusatnya di A, B. Nah, kita mau lihat bedanya nih. Kalau pusatnya di A, B, maka berubahnya adalah di sini. Ini nanti menulisnya adalah gini. Dilatasi, kemudian ini berarti A, B, terus koma K. Nah, ini saya hapus. Malah kehapus situnya. Ini adalah pusat, kemudian ini adalah K-nya. Nah, ini pusat. Nah, sekarang matriksnya seperti apa? Matriksnya adalah seperti ini. Jadi, rumusnya adalah X aksen min A. Nah, karena ditranslasi ya, bergeser. Y-nya juga bergeser sejauh B. Nah, kemudian sama dengan di sini K kali X-nya juga bergeser sejauh A, Y-nya juga bergeser sejauh B. Nah, seperti ini rumusnya. Ini adalah kalau kalian mau mencari bayangan titik ya. Ini titik. Nah, sekarang kita pakai contoh nih. Kok runyam ya tempatnya? Ya udah nggak apa-apa. Kita mau pakai yang ini. Titik ini. Nah, titik B 2,3,4 ini adalah
dilatasinya. Nah, kita mau mengerjakan pakai rumus yang ini ya. Berarti titik objek ini jadi X dan Y. Bu, putus-putus, Bu. Oh, oke. Sekarang udah jelas? Sudah jelas belum? Oke. Kemudian yang didilatasi ini jadi A dan B. Jangan ketuker ya. Nah, Belum, Bu, belum. kemudian, Masih putus-putus, Bu. oke. Udah, Bintang? Udah jelas? Belum, Bu, belum. Masih putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Oh. Jangan-jangan seminaris nih. Oh iya kayaknya nih. Sebentar. Halo? 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 Halo, halo? Ya, Bu, ya, Bu. ya. Masuk, Bu. Oke. Lagi lambat nih sinyalnya. Tadi saya nge-share apa ya? Modul ya. Nih. Tadi rumusnya apa? Tulis lagi nih. X aksen min A, Y aksen min B. Sama dengan K kali X min A, Y min B. Y min B. Nah, sekarang kita pakai contohnya. Ini kan kita mau cari bayangan titik dulu ya. Ini titik, saya tulis dulu. Titik. Nah, sekarang kita mau menghitung ini, yang ini. Yang ini ya. Berarti yang di sini ini jadi A, ini jadi B. Yang ini jadi K. Yang titik objek ini adalah X dan Y. Jangan salah ya, jangan kebalik-balik. Nah, oke, tinggal kita masukkan ke sana. Ini kita masukkan ke sana. Nah, berarti X aksen kan mau kita cari. Jangan diganti. A-nya berapa? Berapa Dan? A-nya? A-nya yang mana? Berapa Dan? 3, 2. 2. 2. Oh, 2. Y aksen min berapa? Y aksen min? 3. 3. Min 3, Bu. Ya. Iya. K-nya berapa? Hah? K. Bu. K. K-nya berapa? Ketawa aja. Bu, putus-putus ya, Bu. Putus-putus lagi. Aduh. Halo? 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 Ya, Bu. Dengar? Iya nih sinyalnya saya lemah nih. Gimana ya? Oke. Udah ya, semoga nggak nge-lag lagi nih. Mana ya? Mana tadi? Oh, ini dia.
Dilatasi ini tadi. Oke. Tadi apa, Dan? X A-nya 2, Bu. aksen. Pokoknya Oh, kan. A-nya 2. X aksen min 2, Y aksen min 3. 3 sama dengan K-nya berapa? 4. 4 ya. Kemudian X-nya berapa? 5, Bu. 5. Min? 5 min? Min 4. Min 2 lah. Min 2. Kok 4 sih? Lu jangan gitu dong. Kamu jangan Jangan gitu, Bu. Saya tiba-tiba kedengeran, Bu. 2. Udah. Y-nya berapa? Y-nya tadi 3. Y. Kok berapa? Y-nya 6, Bu. Ya, min? Min 3. Ya. Klasik. Ya udah tinggal dihitung tuh. Jadi ini kalian tinggal jadikan X aksen min 2, Y aksen min 3, tutup kurung 4. Yang ini dihitung dulu ya. 5 min 2 berapa? 3 ya. 3, Bu. Ini juga 3 ya. Ya, Bu, 3. Nah, kemudian ini kalian hitung satu-satu nih. Jadi X aksen min 2 itu sama dengan 4 kali 3. 3 yang mana? 3 yang atas ya. Kali 3. Nah, dari sini ketemu X aksen. X aksennya berapa nih? 12 ditambah 2 ya. Ini 2-nya pindah ruas ya. Jadi 14. Nah, kemudian Y aksen yang bawah ini kita ambil, ini saya warnanya bedain. Y aksen min 3 itu sama dengan 4 dikali 3 yang bawah ya. Nah, ini dikali yang bawah. 4 dikali 3. Ini pas kebetulan angkanya sama. Jadi, pokoknya kalau cari Y itu berarti yang bawah. Kalau cari X itu yang atas gitu ya. Nah, berarti Y aksennya adalah sama dengan ini 12 ditambah 3 ya, 15. Ya udah, berarti X, Y-nya adalah 14,15. Sama ya dengan yang cara linear. Kalau nanti kalian baca cara yang ada di modul ini susah, ya udah nggak usah diikutin. Kalian pakai ini aja ya. Pakailah yang matriks supaya lebih gampang diikutin. Apakah paham? Bu, mau tanya, Bu. Boleh, silakan. Berarti, Bu, yang untuk ini sama saja dengan yang apa ya, Bu? Apa namanya? Di titik kurva. Nah, kalau cari cari persamaan kurva, berarti ini saya pindah. Ini titik ya. Bentar. Ini titik. Cari bayangan titik. Nah, kalau bayangan kurva, dia menjadi kayak gini nih. Persamaannya itu jadinya adalah kalian balik. Jadi X min A, Y min B, sama dengan seperka jadinya ya. Nah, seperka jangan lupa. Kemudian berarti seperka itu akan dikali dengan X aksen min A, Y aksen min B. Nah, sekarang contoh soal yang garis ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ini kalau kalian mencari persamaan bayangan garis ya. Bayangan garis. Garis. Oke. Ini nutupin enggak? Nah, seperti itu. Contohnya kalau misalnya kalian ditanya, contohnya ada nggak ya? Coba saya scroll ke. Contoh 4 apa? Nah, ini dia. Contoh yang ini ya. Nih. Bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat didilatasi. Nah, ini berarti jangan salah. Ini A, ini B, ini K. Gitu ya. Nah, kita masukkan aja ke sana. Ini masuk ke sana.
Maka jadinya adalah ini X-nya tetap biarkan. A-nya berapa, Eman? A-nya 1. A-nya 1. Berarti Y min B-nya berapa? Y min 2. Min 2. Tutup kurung. Sama dengan K-nya berapa, Man? K-nya 3. Berarti sepertiga. Buka kurung. X aksen biarin aja karena kita nggak tahu kan. Min 1 juga sama. Kemudian Y aksen min 2 sama. Nah, habis itu baru kita ambil satu-satu nih. Kita dapat dari sini X min 1 itu sama dengan 1/3 dikali X aksen min 1. Gitu ya. Paham nggak? Jadi X min 1 ini sama dengan 1/3 dikali X aksen min 1. Nah, dari sini min 1-nya ini kita pindah ruas. Jadi kita dapat X sama dengan 1/3 dalam kurung X aksen min 1 tutup kurung plus 1. Nah, ini min 1 yang ini kita pindahin ke sini. Paham ya? Nah, kemudian yang Y-nya sekarang. Y min 2 sama dengan 1/3 kali Y aksen min 2 tutup kurung. Gitu ya. Yang bawah nih. Y min 2 sama dengan 1/3 kali yang Y aksen min 2. Kemudian kita cari Y sama dengannya. Y sama dengan, jadi min 2 pindah ruas ya, 1/3 kali Y aksen min 2 tutup kurung plus 2. Nah, plus 2-nya dari mana? Dari min 2 ini loh, pindah ke kanan. Nah, kemudian kita dapat X-nya yang ini, dan ini kita substitusi. Ini substitusi ke sana. Nah, ini adalah substitusi, saya tulis. Substitusi. Nah, hasilnya apa? Saya pindah ke sini ya. Hasilnya saya tulis di sini. Warnanya hijau. Hasilnya ke sini. Berarti Y-nya itu kita ganti jadi ini ya. Nah, saya ketik aja atau ditulis saja. Saya ketik aja ya. Berarti Y-nya itu berubah menjadi 1/3 dalam kurung Y aksen min 2 tutup kurung plus 2 sama dengan, gitu ya, sama dengan, saya cari tempat yang, nah, kemudian kan dia sama dengan X aksen ya, X kuadrat. Nah, berarti karena X kuadrat saya beri tanda kurung. X-nya berubah jadi, oke, sekarang jelas? Halo? Jelas ya? Tadi suaranya agak putus-putus, Bu. Oh, oke. Sekarang udah jelas ya? Nah, ini sekarang tadi kan X kuadrat ya. Nah, berarti X-nya kita ganti pakai yang ini. 1/3 dalam kurung X aksen min 1 tutup kurung plus 1. Dia dikuadratin ya. Nah, ini dikuadratin. Saya kasih tanda kuadrat dari sini. Ini kuadrat. Nah, paham? Ya. Kemudian ini dikali 9 aja. Kenapa dikali 9, Bu? Karena ini 1/3 dipangkatin 2 ya. Jadi ini bentuknya adalah 1/3. Jadi, sebentar, gini. Dia bentuknya adalah gini. Y aksen min 2/3 ditambah 2, biar kelihatan ya, sama dengan, nah yang di dalam kurung tuh gini, X aksen min 1/3 plus 1. Ini dikuadratin. Nah, artinya apa? Ini kan 1/3 juga dikuadratin kan? Maka ini dikali 9 aja. Kali 9. Nah, maka hasilnya menjadi ini dikali 9
Berarti tinggal 3 kali Y aksen min 2. Kemudian ini juga dikali 9 ya berarti ya. Ditambah 18. Sama dengan, nah sekarang ini kan 1/9-nya udah keluar tuh, 1/9. Berarti ini jadi 3 ya. Jadi yang di dalam itu adalah X aksen min 1 plus 3. Kenapa jadi plus 3, Bu? Karena 1 itu 3/3 ya, ya nggak? 3/3 per 3-nya itu udah dikuadratin, udah dikali 9. Jadi di atas masih ada 3. Ini ada kuadratnya. Nah, ya udah, ini tinggal dikali masuk ke dalam. Ini jadi X aksen plus 2 kuadrat. Udah nggak usah dijabarin, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi 3Y aksen. Mau dijabarin boleh nggak, Bu? Ini kan jadi min 6 plus 18 jadi plus 12 ya. Plus 12 sama dengan X aksen plus 2. Nah, ya udah tinggal di kuadratin kalau mau, kalau sampai stop ini aja boleh nggak, Bu? Boleh. Gitu. Paham, Eman? Paham, Bu. Oke. Nah, kalau kita lihat ke penyelesaian di sini, stopnya sampai apa dia? Oh, sampai dikuadratin ya dia. Ini sampai dikuadratin. Tapi masih ada 1/3-nya karena nggak dikali 9 dia ya. Sama aja hasilnya. Sekarang kita ke ini saya buang ya. Saya clear all. Atau masih dicatat? Sekarang kita ke latihan 6. Kalian scroll ke bawah terus cari latihan 6. Latihan 6. Nah, ini dia. Latihan 6. Ke nomor 1 dulu. Ini saya buang ya coretannya. Nah. Latihan 6. Oke. Nomor 1A. Ini misalnya titik A ya. Titik A mau direfleksikan. Nah, ini nanti kalau kalian membaca soal, itu pokoknya transformasi itu cuman ada 4 ya. Yang pertama adalah translasi. Nah, ini translasi, kemudian refleksi, kemudian ada rotasi, kemudian ada dilatasi. Ada 4 itu ya. Jadi nanti setiap membaca soal, kalian baca dulu transformasinya apa nih di soal ini. Nah, kayak misalnya di A nih, nomor 1A. Dia pertama direfleksi, berarti 1 nih. Kemudian dilanjutkan refleksi lagi, oh 2 nih. Berarti 2 kali transformasi, gitu ya. Nah, berarti nanti hasil terakhirnya adalah double aksen. Nah, ini saya kasih contoh dulu. Berarti di sini adalah A-nya adalah 3,5. Kemudian 3,5 ini pertama, transformasi pertama adalah M, karena refleksi ya. M apa? X sama dengan 2. Oh, X sama dengan 2 itu berarti aturannya apa? Bimo, masih ingat gak? Refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Ini berarti yang refleksi terhadap garis apa? Oh ya, garis apa? Garis Y-nya bukan sih, Bu? Hah? Atau garis X-nya, Bu? Nanti yang berubah X atau Y-nya, Bimo? Kalau cerminnya X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu posisinya gimana? Datar atau datar apa vertikal? Datar, Bu. Oh, X sama dengan 2, Bimo? Bentar. Vertikal emang, Bu. X sama dengan 2 itu di mana? X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu di kiri kanan atau di atas bawah? Kiri kanan, Bu. Nah, berarti X sama dengan 2 di sini kan? Iya. Nah, berarti garis yang bisa kita buat
kayak gini, Bim? Iya. Oh, berarti ini tegak nih. X sama dengan 2. Kalau dia tegak, vertikal, berarti nanti objeknya bisa gesernya ke kanan ke kiri. Berarti siapa yang berubah kalau kanan kiri? X atau Y? Yang Y, Bu. Kalau pindah ke kanan kiri, Bimo. Oh. Kanan. Yang X, Bu, berarti. X-nya kan, karena X itu mengubah pergerakan ke kanan ke kiri. Berarti ini X-nya yang berubah. Nah, rumusnya apa, Bim? Dibaca dulu, dicari dulu. Rumusnya apa? Perubahannya itu kan ada rumusnya ya. Nah, rumusnya apa? Bentar, Bu. Y sama dengan X nggak sih, Bu? Bukan, beda dong. Y sama dengan X kan tadi. Ini X sama dengan H. Bim. Oh. Berarti apa namanya? 2H min X. Ya, jadi bukan, X. Bu? X aksennya itu adalah 2H min X. Nah, sekalian, Bim. Kalau yang Y sama dengan 3, berarti yang berubah X-nya atau Y-nya? Yang berubah itu berarti X-nya, Bu. Kalau X sama dengan 2, tadi yang berubah X-nya. Kalau Y sama dengan 3, yang berubah X-nya lagi, nanti X-nya berubah 2 kali. Berarti Padahal ini X. Y-nya dong. Kan ini X sama dengan H, berarti X-nya. Kan udah kelihatan nih. X, X. Kalau Y, berarti Y-nya. Jadi dia Y aksen sama dengan rumusnya apa? Y aksen sama dengan X, 2 2H min Y bukan sih, Bu? Iya, kan Y yang berubah. Kalau X yang berubah berarti 2H min X. Kalau Y yang berubah berarti 2H min Y, gitu ya? Ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Nah, ini berarti A aksennya. A aksen berarti karena X sama dengan H, berarti X yang berubah ya. Perubahannya mengikuti ini. 2H min X. Hanya yang mana? Berarti 2 kali. Hanya siapa, Bim? Yang berfungsi sebagai H, itu yang mana? Angka yang mana? Angka yang mana yang jadi H? Dua bukan sih, Bu? Iya, 2. 2 min X-nya yang mana? 2. X-nya. X-nya. X-nya yang mana? Di titik X-nya A ini. 3. Nah, dikurangi 3. Kemudian Y-nya kan tetap ya. 5. Iya. Ya udah, jadi A aksennya adalah sama dengan berapa, Bim? 1 ya? Ya kan? Ya. Kemudian ini masih mau dilanjutkan lagi nih. Masih mau dilanjutkan lagi refleksi terhadap Y sama dengan 3 kan? Y sama dengan 3. Nah, sekarang kita ubah Y-nya sekarang. A double aksen. Nah, A double aksennya adalah X-nya tetap
1, tapi Y-nya yang berubah. Y-nya berubahnya adalah 2 kali H. Hanya yang mana sekarang? Hanya yang 3, Bu. 3. Kemudian dikurangi. Nah, baru dikurangi Y, 5. Gitu? Ya. Nah, ya udah berarti A double aksennya adalah 1, berapa, Bim? 1, bentar, Bu. 1,1 bukan, Bu? Iya, betul. Ya udah, ini jawabannya A. Apakah paham? Bisa? Ya, Bu. Lumayan, Bu. Oke. Nah, sekarang ya yang selanjutnya nomor yang B. Nah, nanti yang buat PR itu yang nomor 1 dan 2 aja ya, sampai 2 aja dulu. 2 soal dulu. Nomor 1 dan 2 latihan 6 ya. Kemudian soal yang di psikologi itu sudah ada soal tugasnya ya, tugas buat transformasi matriks. Nah, rencana saya dulu itu waktu awal pertemuan semester ini kan transformasi mau saya kasih 2 tugas buat transformasi ya. Tapi saya pikir kalian buat kartul juga masih banyak, minggu ini masih gonfest, jadi ya udahlah saya kasih 1 aja tugas transformasi. Di psikologi ya, sudah saya upload soalnya. Jadi basic-nya adalah di latihan 6. Kalau latihan 6 kalian sudah menguasai semua, pasti kalian mengerjakan psikologinya itu lancar, bisa. Maka nanti patokannya adalah latihan 6, kalian coba kerjakan dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, kita kan masih panjang nih waktu buat ulangan masih sekitar Februari ya. Jadi ini untuk pertemuan minggu depan itu kalian kerjakan nomor 1 dan 2. Siapa tahu ada yang nggak bisa di soal-soal ini, silahkan ditanyakan di minggu depan gitu ya. Kemudian di Google Doc kelas kita itu saya tambahkan 1 sheet lagi buat action plan ya. Action plan kartul kalian supaya terencana ya. Jadi saya juga mau lihat update kalian sudah progresnya sudah sampai apa. Jadi saya buatkan per bulan tuh. Kolom pertama itu bulan Januari, action plan-nya. Jadi kayak misalnya kalian merencanakan due date kayak deadline bulan Januari itu selesai sampai apa, kemudian progresnya udah sampai apa gitu ya. Jadi kalian tuliskan rencana, kemudian rencananya apa, kemudian progresnya udah sampai apa. Kemudian nanti bulan Februari itu juga apa lagi, udah maju sampai apa. Yang penting kalian itu selalu selalu memberitahukan ke guru pembimbing kartul kalian ya. Kemudian tugas yang harus upload bukti kalian bimbingan, konsultasi ke guru pembimbing itu juga jangan lupa screenshot kemudian di-upload di GCR. Kemudian kalau kalian udah mulai ngetik-ngetik pendahuluan, kemudian rumusan masalah, tujuan penulisan artikel itu apa, itu di-post aja di ini, di GCR ya kan? Kan sudah ada itunya kan, doc-nya ya? Tempat buat memasukkan progres kalian. Supaya gurunya juga bisa lihat kalian udah sampai apa. Oke, ini saya tutup dulu ya. Jadi nanti nih dulu. Nomor 1B ini transformasinya berapa kali nih? Nomor 1B. Berapa kali transformasi? 3 ya, Bu. 3 kali ya. Yang pertama translasi nih 1, rotasi nih 2, kemudian direfleksi. Ini yang ketiga. Ya udah saya bahas dulu yang B supaya kalian lebih ringan lagi PR-nya ya. Ini saya hapus yang ini.
Berarti gimana caranya? Pertama, titik P itu kita translasi dulu ya. Nah, ingat Erik, translasi itu apa? Oh ya, sebentar. Nanti saya akan upload di GCR transformasi kalian itu rangkuman ya, supaya kalian membaca modulnya gampang. Saya kasih rangkuman, misalnya translasi itu apa, kemudian rotasi itu seperti apa, rumusnya apa. Nanti tapi sekarang kita ke yang ini dulu. Yang B, coba Erik. Titik P ditranslasi berarti aturan translasi berarti diapain? Translasi itu apa, Erik? Digeser. Geser ya. Berarti kalau titik aturannya diapain? Tadinya 1,4 diapain jadinya? Ditambah apa dikurang? Kurang. Yakin? Kurang apa tambah? Tambah apa kurang? Tambah. Nah, tambah dong. P aksen dulu ya. P aksennya ya udah berarti min 1 tambah min 3 ya, min 4, berapa, Rik? 6. Nah, ini yang pertama. Kemudian dilanjutkan rotasi ya. Tuh rotasinya ada pusat. Ini berarti A, ini B. Nah, alfanya min 90 ya. Alfanya min 90. Ya udah kalian bikin karena pusatnya ada berarti X aksen. Min 5 ya. Min 5. Kemudian Y aksennya min berapa, Erik? Min 2. Min 2, betul. Kemudian sama dengan di sini matriksnya adalah cos min 90 itu ya. Cos min 90, kemudian min sin ya, min sin min 90, kemudian sin min 90, kemudian cos min 90. Nah, gitu. Hilang. Ya udah nanti dilanjutin ya. Ini udah jam 9. Kemudian XY kalian masukkan di sebelah sini. XY-nya yang mana? Yang ini dari P aksen ya. Karena dilanjutin, jangan dari min 1,4 lagi. Oke, ini saya tutup. Jangan lupa